Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengauditan internal dengan nama saya Imalatul Husna dengan nomor NIM 220431165 dan rekan saya Miftahul Khaira dengan nomor NIM 220431167. Kami akan mempresentasikan materi pengauditan internal hari ini yaitu tentang Standard of the Professional Practice of Internal Auditing. Yang akan materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Miftahul Khaira. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang yang pertama, Internal Auditing Professional Practice Standard. Auditor internal bekerja dalam berbagai macam perusahaan besar dan diminta untuk melakukan tinjauan audit pada bidang operasional dan keuangan yang beragam. Meskipun beragam, komite audit dan manajemen senior mengharapkan auditor internal mereka melakukan tinjauan secara kompeten dan konsisten. Audit internal dilakukan dengan menggunakan satu set standar yang diakui secara pendekatan kunci untuk memenuhi harapan manajemen. Standar 2A dirancang untuk yang pertama yaitu menggambarkan prinsip-prinsip dasar untuk praktek audit internal, kemudian menyediakan kerangka kerja untuk melakukan dan mempromosikan berbagai nilai tambah kegiatan audit internal. Kemudian yang ketiga, menetapkan dasar untuk pengukuran kinerja audit internal. Dan yang keempat itu foster ditingkatkan proses organisasi dan operasi. Nah, selanjutnya adalah background of the 2A standard. Organisasi profesional Institute of Internal Auditor awalnya disebut dengan Standar Praktik Profesional Audit Internal, itu pada tahun 1978. Standar internasional untuk praktik profesional audit internal 2A mengatur pekerjaan audit internal, dan pengetahuan tentang standar ini merupakan syarat penting CBOK. Ada perubahan besar dengan standar 2A tahun 2004, di mana revisinya yang diizinkan auditor internal untuk bertindak sebagai konsultan serta membuktikan peran mereka sebagai auditor. Perubahan kecil tapi signifikan terhadap standar diperkenalkan pada tahun 2008 dalam bentuk konsep dengan satu set baru standar 2A dirilis pada Januari 2009. Selanjutnya adalah 2A's current standard, what has changed. Standar 2A diperbaharui secara teratur untuk mencerminkan kebutuhan saat ini dengan bisnis dan praktisi profesional audit internal. 2A menerbitkan nasihat praktek di semua standar, termasuk perubahan ini. Untuk ulasan eksternal, dua nasihat praktik menguraikan persyaratan rinci untuk para pengulas, termasuk bahwa tim peninjau eksternal harus terdiri dari individu-individu yang kompeten dalam praktek profesional audit internal dan proses penilaian eksternal tahun 2007. Persyaratan standar 2A diulas tentang kualitas jaminan independen yang merupakan perubahan besar untuk praktik audit internal. Selanjutnya adalah standar audit 2009 atau New Intern. Perubahan yang diusulkan adalah signifikan ketika CAE diminta oleh komite audit jika mereka komplain dengan audit internal standar. Standar ini menetapkan aturan untuk semua aktivitas audit internal, apakah melakukan audit internal, melayani sebagai konsultan internal, atau mengelola keseluruhan fungsi audit internal. Nah, baiklah, selanjutnya adalah isi standar 2A. Versi saat ini dari standar terdiri dari apa yang disebut standar atribut, standar kinerja, dan standar pelaksanaan. Standar atribut itu karakteristik perusahaan dan pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar kinerja menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas dikompensasi dengan kinerja layanan ini dapat dievaluasi. Sementara atribut dan kinerja standar berlaku untuk semua layanan audit internal. Standar pelaksanaan juga berlaku untuk tipe tertentu dari keterlibatan dan selanjutnya dibagi antara standar jaminan dan konsultasi kegiatan. Nah, baiklah, selanjutnya materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya Imalatul Husna. Kepada Imalatul Husna saya persilakan. Baiklah, akan saya lanjutkan tentang isi standar tadi, yaitu terbagi dua. Yang pertama, baiklah, isi standar tadi akan ada dua. Yang pertama yaitu standar atribut audit internal, yaitu standar atribut mengatasi kegiatan perusahaan dan individu melakukan kegiatan audit internal. Nomor dari ayat nomor 1000 sampai
1300, mereka mencakup bidang yang luas yang mendefinisikan atribut auditor internal modern saat ini. Serta dengan standar kinerja yang akan dibahas, kita telah terdaftar dan diringkas standar ini, terdaftar oleh nomor standar AIT mereka, yaitu dengan kode 1000 tentang purpose, 1100 tentang kemerdekaan dan objektivitas, kode 1110 tentang organisasi kemerdekaan, kode 1120 tentang individu objektivitas, kode 1130 tentang impairment ke independence of atau objektivitas, kode 1200 tentang proviance and due perawatan profesional, 1220 tentang due professional care, kode 1300 tentang quality assurance dan program peningkatan, kode 1311 tentang penilaian internal, kode 1312 tentang penilaian eksternal. Selanjutnya yang B, tentang standar kinerja audit internal. Standar kinerja menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas terhadap yang layanan ini dapat diukur. Ada 6 standar kinerja, diuraikan berikutnya bersama dengan substandar dan standar pelaksanaan yang berlaku untuk audit kepatuhan, penyelidikan, penipuan, dan kontrol self-assessment proyek. Kami meringkas standar di sini dimaksudkan untuk menggambarkan proses audit internal profesional yang tertarik harus menghubungi 2.E untuk mendapatkan standar baik komputer download atau format cetak. Kodenya yaitu kode 2000 tentang mengelola aktivitas audit internal, kode 2010 tentang perencanaan, kode 2020 tentang komunikasi dan persetujuan, kode 2030 tentang manajemen research, kode 2040 tentang kebijakan dan prosedur, kode 2050 tentang koordinasi, kode 2060 tentang pelaporan kepada manajemen senior dan dewan, kode 2100 tentang sifat kerja. Selanjutnya, kode 2110 tentang tata kelola, kode 2120 tentang manajemen risiko, kode 2200 tentang perencanaan penugasan, kode 2201 tentang pertimbangan perencanaan, kode 2210 tentang tujuan penugasan, kode 2220 tentang lingkup penugasan. Selanjutnya kode 2230 tentang alokasi sumber daya penugasan, kode 2240 tentang program kerja penugasan, 2300 tentang pelaksanaan penugasan, 2310 tentang mengidentifikasi informasi, kode 2320 tentang analisis dan evaluasi, kode 2330 tentang pendokumentasian informasi, kode 2340 tentang supervisi penugasan, kode 2400 tentang mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya kode 2410 tentang kriteria untuk mengkomunikasikan hasil, kode 2420 tentang kualitas komunikasi, kode 2421 tentang kesalahan dan kelalaian, nomor 2430 tentang penggunaan dilaksanakannya sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional audit internal, kode 2431 tentang pengungkapan ketidaksesuaian, kode 2440 tentang diseminasi hasil, kode 2500 tentang memantau kemajuan. Sekian isi tentang standar. Yang ketiga yaitu Code of Ethics D2.E dan ISAKA. Tujuan dari Kode Etik 2.E adalah untuk memperkenalkan budaya beretika untuk profesional audit internal. Kode Etik 2.E diterapkan baik kepada individu maupun entitas yang menyediakan jasa audit internal. Pelanggaran atas kode etik ini akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, ISAKA adalah perusahaan audit profesional yang mewakili auditor IT. ISAKA yang dikenal sebagai EDP Asosiasi Auditor Ikatan Profesi yang didirikan pada tahun 1969 oleh pihak yang merasa 2.E tidak memberikan perhatian lebih kepada sistem terkomputerisasi dan teknologi yang digunakan dalam pengendalian internal. ISAKA beranggotakan spesialis audit IT dan kantor akuntan eksternal dengan ikatan keanggotaan yang sangat erat. Banyak dari anggota 2.E yang menjadi anggota ISAKA yang keduanya mewakili bagian penting dari komunitas audit internal. ISAKA tidak memiliki standar profesional tetapi memiliki kode etik profesi. ISAKA berorientasi pada kasus-kasus berbasis IT.
Walaupun memiliki aturan yang berbeda, kode etik ISAKA tidak bertentangan dengan kode etik 2.E yang berarti walaupun auditor internal bekerja di bidang audit area IT, tetapi harus berpegang teguh pada etika berprofesi dalam kegiatannya. Sekian materi presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.